Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan membahas materi tentang maqamat dan ahwal, kemudian sufisme dalam lintasan sejarah Nusantara, yang ketiga peran Wali Songo dalam mentransfer tasawuf di Nusantara, yang terakhir yaitu sufisme dan tanggung jawab sosial. Selamat menyaksikan. Pembahasan pertama adalah maqamat dan ahwal. Perspektif maqamat dan ahwal. Maqamat adalah bentuk jamak dari kata maqam, yang secara bahasa berarti pangkat atau derajat. Sementara menurut istilah ilmu tasawuf, maqamat adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah yang diperoleh dengan melalui peribadatan, mujahadat, dan lain-lain, latihan spiritual, serta berhubungan yang tidak putus-putusnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau secara teknis, maqamat juga berarti aktivitas dan usaha maksimal seorang sufi untuk meningkatkan kualitas spiritual dan kedudukannya di hadapan Allah dengan amalan-amalan tertentu sampai adanya petunjuk untuk mengubah pada konsentrasi terhadap amalan tertentu lainnya. Sementara ahwal adalah bentuk jamak dari kata hal yang secara bahasa berarti kondisi atau keadaan. Menurut istilah tasawuf, hal berarti perasaan yang menggerakkan dan memengaruhi hati yang disebabkan karena bersihnya zikir. Al-Junaidi berkata bahwa ahwal tidak sama dengan maqamat karena hal diperoleh bukan karena usaha maksimal. Terminologi maqamat dan ahwal ini baru dibicarakan dan dipakai oleh Dzunnun al-Misri. Sementara itu, menurut Abdul Karim al-Kusyairi, pengertian maqamat dan ahwal adalah hal diperoleh tanpa ada kesengajaan, upaya dan usaha dari seseorang, dan dia datang dalam bentuk tersendiri, serta orang yang memiliki hal tersebut dipengaruhi oleh situasi-situasi tertentu. Misalnya keadaan sedih, gelisah, suka, gembira, rindu, segan, dan sebagainya. Bagi seorang penempuh tasawuf awal, langkah pertama yang harus dilakukan adalah taubat. Ia harus menyesali atas dosa-dosa yang pernah ia perbuat dan betul-betul tidak akan mengulangi perbuatan dosanya lagi. Kedua, untuk memantapkan tobatnya tersebut, ia harus zuhud, dimulai dengan menjauhkan diri dari dunia materi dan dunia ramai, yaitu dengan mengasingkan dirinya ke tempat terpencil untuk beribadah sepenuhnya dan sedikit tidur untuk mencapai kebahagiaan rohani serta merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah wara', adalah menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan syubhat. Yang keempat adalah fakir. Ia menjalani hidup kefakiran, kebutuhan hidupnya hanya sedikit dan ia tidak meminta kecuali hanya untuk dapat menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya. Kelima adalah sabar. Yang keenam, tawakal. Ia menyerahkan segalanya kepada Allah. Ia tidak memikirkan hari esok. Baginya cukup apa yang ada untuk hari ini. Yang ketujuh adalah ridho. Ia tidak menentang cobaan dari Allah, bahkan ia menerima dengan senang hati. Tidak ada rasa benci dalam hatinya, bahkan ketika ada cobaan datang kepadanya, dia senang. Di hatinya hanya ada rasa cinta kepada Allah. Begitulah jalan yang ditempuh seseorang untuk sampai ke tingkat melihat Allah dengan mata hati dan akhirnya bersatu dengan Tuhan. Demikian panjang dan penuh duri. Pembahasan selanjutnya yaitu sufisme dalam lintasan sejarah Nusantara. Awal mula masuknya Islam ke Nusantara. Seperti yang kita tahu, jauh sebelum datangnya Islam di Indonesia, masyarakat sudah menganut kepercayaan nenek moyang mereka, seperti Hindu dan Buddha. Mereka memuja ruh nenek moyang dan percaya adanya kekuatan gaib atau daya magis yang terdapat pada benda, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan yang dianggap memiliki daya sakti. Dalam taraf keagamaan seperti itu, pengaruh agama asli di Indonesia terhadap agama-agama pendatang adalah realitas yang tidak dapat dihindari. Agama asli Indonesia menurut Rahmat Subagio merupakan konsep-konsep kerohanian dalam masyarakat suku yang secara internal tumbuh, berkembang, dan mencapai
kesempurnaan sendiri tanpa imitasi atau pengaruh eksternal, sehingga dalam perkembangan selanjutnya agama khususnya Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut karena secara sosiologi, psikologi, para pembawa dan penyebar Islam dituntut untuk memahami kultur masyarakat Indonesia yang diliputi sinkretisisme atau mencampur berbagai unsur berbeda, baik dari segi agama, budaya, dan kepercayaan hingga membentuk satu kesatuan yang baru. Di kalangan sejarawan baik dari timur maupun dari barat mengenai datangnya Islam di Indonesia, memang kenyataannya Islam datang ke Indonesia dengan cara damai, tanpa adanya kampanye militer atau dukungan pemerintah. Walaupun ditemukan adanya pandangan beragam mengenai datangnya Islam dapat dikategorikan ke dalam dua perspektif. Pertama, pandangan yang berasumsi kedatangan Islam di Indonesia dimulai dari abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Kedua, pandangan yang berasumsi bahwa Islam datang pada abad pertama Hijriah. Bagi yang mengasumsi bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Hijriah, mengatakan bahwa masyarakat Islam sudah ada di wilayah ini setelah kedatangan tasawuf pada abad ke-7 Hijriah. Tesis ini diperkuat oleh Johans yang berdalih bahwa keberadaan tulisan-tulisan dan karya sufi dapat mempersatukan umat Islam setelah jatuhnya Baghdad untuk bangkit melaksanakan dakwah dan membawa petunjuk Islam. Mereka berhijrah melewati perbatasan batas-batas negara sendiri ke berbagai negara lainnya, membawa ajaran-ajaran dan misi Islam. Bagi perspektif kedua mengasumsi bahwa Islam datang ke Nusantara pada abad pertama Hijriah, seperti yang diungkapkan Alwi Shihab didasarkan pada beberapa argumen. Salah satunya catatan resmi dan jurnal pada periode dini dinasti Tang 618 Masehi. Secara eksplisit menegaskan bahwa Islam sudah masuk wilayah timur jauh, yakni Cina dan sekitarnya pada abad pertama Hijriah melalui lalu lintas laut dari bagian barat Islam. Cina yang dimaksudkan pada abad pertama Hijriah tiada lain kecuali gugusan pulau-pulau di timur jauh, termasuk Kepulauan Indonesia. Terkait dengan proses masuknya Islamisasi di Indonesia, ada beberapa teori yang dikemukakan oleh Muhammad Shalihin. Pertama, teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk melalui pendekatan ekonomi bisnis atau perdagangan. Kedua, teori yang menyebutkan dengan pendekatan perkawinan, yakni para pendatang dan pedagang Muslim dari Timur Tengah menjalin hubungan kekeluargaan dengan penduduk setempat. Ketiga, teori yang menyebutkan dengan pendekatan sufistik. Teori ini cukup beralasan karena penyiar Islam merupakan para ulama yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sufistik. Mereka tampil sebagai ulama yang mempraktikkan moral-moral ketasawufan, bahkan keterampilan membawa dan mempraktikkan tarekat tertentu. Keberhasilan para ulama sufi sangat kelihatan ketika adanya banyak muslim sunnu, termasuk ulama dan sufi dari Persia yang melakukan hijrah ke wilayah-wilayah yang baru diislamkan disebabkan munculnya situasi politik yang tidak menentu di wilayahnya. Tokoh-tokoh sufi di Nusantara. Yang pertama di Aceh. Di Aceh ada Hamzah Al-Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdurrauf As-Sinkili. Di Sumatera Selatan ada Abdus Somad Al-Falimbani, Sihabuddin bin Abdullah, Kemas Fakhruddin, Muhammad Muhyiddin, Kemas Muhammad, dan Muhammad Ma'ruf. Di Jawa ada Wali Songo, Syekh Siti Jenar, Ahmad Mutamakin, Abdul Muhyi, Pamijahan, Ronggowarsito, Haji Hasan Mustafa, Syekh Hakim Asy'ari,
Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Selanjutnya di Sulawesi. Di Sulawesi ada Syekh Yusuf Al-Makassari, Muhammad Aidrus, Haji Abdul Ghani, Haji Abdul Hadi, dan Muhammad Salih. Yang terakhir di Kalimantan ada Ahmad Syamsuddin Al-Banjari, Muhammad Nafis Al-Banjari, Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan Abdul Hamid Abulung. Pembahasan ketiga yaitu peran Wali Songo dalam mentransfer tasawuf di Nusantara. Peran Wali Songo dalam mentransfer tasawuf di Nusantara dapat dipahami melalui dua tahap yang dijelaskan oleh Alwi Shihab. Tahap yang pertama yaitu pada abad pertama Hijriah, Wali Songo berperan dalam memantapkan dan mempercepat Islamisasi di wilayah-wilayah yang jauh dari tanah Arab. Meskipun keberhasilannya terbatas pada beberapa wilayah, mereka berhasil memperkenalkan Islam melalui akhlak mulia dan pendekatan yang lembut. Tahap yang kedua, yaitu pada abad ke-14 Masehi, Islam berkembang lebih luas dengan kedatangan Ali dan Fatimah binti Rasulullah yang dikenal sebagai keturunan Alawiyin. Mereka menyebarkan Islam dengan semangat iman, bukan kekuatan atau perang, melainkan dengan cara yang damai dan penuh tawakal. Mereka membawa ajaran Islam termasuk tasawuf ke seluruh penjuru Nusantara hingga Asia Tenggara dan mencapai puncaknya pada abad ke-15 hingga ke-17. Ajaran tasawuf ini diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia yang sudah memiliki kecenderungan spiritual tinggi sejak lama. Wali Songo yang juga terinspirasi oleh ajaran-ajaran Sufi dan Hadramaut mengembangkan dakwah Islam melalui pesantren-pesantren yang mereka dirikan. Ajaran tasawuf yang dibawa oleh Wali Songo memudahkan masyarakat untuk menerima Islam dan pengaruhnya terus berkembang di kalangan generasi berikutnya. Pembahasan terakhir yaitu Sufisme dan tanggung jawab sosial. Sufisme berkembang seiring dengan masuknya Islam di suatu wilayah dan menyesuaikan dengan kondisi sosial setempat. Di tengah tantangan globalisasi dan kapitalisme, Sufisme tetap relevan, terutama dalam menjawab kegelisahan masyarakat modern yang hidup dalam kemewahan materialistik namun mengalami kekosongan spiritual. Sufisme di tengah modernitas. Masyarakat modern yang disebut sebagai post-industrial society sering mengalami kecemasan, krisis moral, dan kehilangan makna hidup. Tasawuf menjadi alternatif pelarian untuk mencari ketenangan jiwa dan kedamaian hati di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Peran tasawuf di tengah perubahan. Menurut Alwi Shihab, tasawuf berperan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara karena pendekatannya yang lembut dan penuh kasih sayang. Seiring waktu, tarekat juga mengambil peran dalam perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Pada abad ke-17 hingga 19, pesantren dan para guru tarekat tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga menanamkan kesadaran sosial dan nasionalisme untuk membela masyarakat dari ketidakadilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.